Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 149. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi siang itu kemudian bekerja di lantai 2 perusahaan dengan mengganti tanaman hias yang berada di setiap ruangan. Sementara di ruang HRD saat itu beberapa orang staf HRD telah mendengar kabar kalau manajer mekanik yang bernama Pak Rifan hari ini bermasalah dengan seorang cleaning service bernama Andi. Pak Rifan yang sudah 3 tahun menjadi manajer mekanik hari ini, pangkatnya diturunkan dan Pak Rifan menjadi seorang wakil manajer di bagian kurir. Dan ternyata perintah pergantian posisi Pak Rifan langsung ditandatangani oleh Pak Nathan. Inilah kemudian yang membuat beberapa staf HRD menjadi sedemikian terpancing untuk mengetahui siapa sebenarnya cleaning service bernama Andi itu. Namun rupanya pencarian itu menjadi sia-sia karena mereka tidak mendapatkan data apapun tentang Andi selain hanya nama dan usia. Bahkan di beberapa data semisal di layanan dan tunjangan kesehatan nama Andi pun tidak tercantum. Data-data tentang Andi sangat minim untuk mereka dapatkan. Andi berbeda dengan karyawan lain di perusahaan ini. Semua karyawan pasti punya CV, namun Andi ternyata tidak pernah mengisi data itu untuk menjadi data induk di perusahaan. Kejadian ini sungguh membuat staf HRD kebingungan. Karena nama Andi bisa muncul begitu saja di data induk perusahaan dan tanpa disertai dengan tanda pendukung lainnya. Namun anehnya sistem tidak menolak data Andi, bahkan data Andi yang sangat minim itu mendapat checklist berwarna hijau atau telah di-approval oleh sistem. Ini sungguh kejadian aneh yang belum pernah terjadi di perusahaan ini. Dan ini pasti kerjaan orang yang punya pengaruh besar pada sistem perusahaan. Kini sebagian dari staf HRD itu kemudian menyadari kalau Andi bukan staf atau karyawan pada umumnya. Dan mereka baru menyadari hal itu terlebih melihat pengaruh pada orang yang berselisih dengan Andi. Orang yang berselisih itu bisa terlempar dengan mudah dari perusahaan tanpa bisa membela diri karena pimpinan tertinggi dari perusahaan yang langsung membuat keputusan. Bahkan seorang staf HRD memberikan informasi kepada rekan mereka kalau mereka pernah melihat Andi dijemput oleh mobil mewah sewaktu pulang bekerja dari perusahaan ini. Staf tersebut kemudian menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu saat Andi dijemput oleh Lisa di depan perusahaan ini. Kini beberapa staf HRD kemudian membuat sebuah kesimpulan kalau mereka tidak boleh bermain-main dengan pemuda bernama Andi itu. Bahkan mereka yang sebelumnya beranggapan kalau Andi masih famili Pak Akmal kini berubah pikiran. Hal ini karena salah seorang staf HRD pernah melihat Pak Akmal sedemikian menghargai Andi ketika Pak Akmal secara tak sengaja berjumpa dengan Andi di lorong sebelah samping perusahaan ini. Wah, kok hanya seorang cleaning service saja jadi misteri ya? Untung saja dia bukan orang jahat. Kalau jahat habislah kita. Aku pernah kok bertemu dengan dia beberapa kali. Kayaknya sopan banget, malah aku pernah nitip makan siang juga tuh sama dia. Dan semua berjalan lancar tuh. Makanya aneh kok kejadiannya bisa seperti ini. Kata staf HRD bernama Wiwin kepada teman kerja yang duduk di sampingnya. Rupanya hari ini Andi sedang menjadi topik pembicaraan di bagian HRD.
Sementara itu Andi yang masih bekerja mengganti tanaman hias ini terlihat mulai meninggalkan lantai 2 karena pekerjaan telah selesai. Andi kini kemudian menuju ke ruang cleaning service. Dan sesampainya di ruang cleaning service, Andi langsung dipanggil Pak Dimas ke ruangannya. "Mas Andi, sebentar Mas kesini," kata Pak Dimas sambil melambaikan tangannya kepada Andi sebagai pertanda Pak Dimas memanggilnya. Dan setelah sampai di ruang Pak Dimas, Andi kemudian duduk di kursi yang terletak di depan meja Pak Dimas. "Mas Andi, bagaimana masalah dengan Pak Rifan?" kata Pak Dimas kepada Andi. "Bisa diselesaikan secara baik-baik kok Pak," kata Andi kepada Pak Dimas. "Padahal Pak Rifan itu termasuk orang yang keras kepala loh Mas. Kalau masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik ya syukurlah Mas. Aku ikut senang mendengarnya," kata Pak Dimas sambil tersenyum. "Sekarang lebih baik Mas Andi makan siang saja Mas. Itu makan siangnya sudah ada," kata Pak Dimas sambil menunjuk ke sebuah arah yang di tempat itu sudah ada tumpukan dus makan siang untuk karyawan bagian cleaning service. "Baik Pak, sudah lapar juga nih. Mumpung sedang tidak ada kerjaan," kata Andi. Kali ini Andi dan Imam segera mengambil jatah makan siang mereka dan mereka saat itu makan sambil duduk di pojokan di lantai ruang cleaning service. Siang ini Andi dan Imam terlihat sedang menikmati makan siangnya sambil duduk di lantai dan semua orang tidak menyadari kalau Andi adalah bos besar dan pemilik perusahaan ini. Dan rupanya hal ini juga yang membuat Andi semakin mudah dalam bergaul dengan teman kerjanya. Dan mempermudah Andi dalam mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan untuk kemajuan perusahaan ini. Kini jam telah menunjukkan pukul 12 siang lebih 15 menit. Kali ini Andi dapat beristirahat karena tugas Andi dan Imam siang ini adalah bersih-bersih di lobi perusahaan sekitar jam 2:04. Dan karena masih ada waktu sekitar setengah jam, Andi kini terlihat merebahkan badannya di atas lantai di pojokan ruang cleaning service. Dan tanpa disadarinya, kini Andi terlihat tertidur di pojok ruangan itu. Pada saat itulah sekretaris direksi yang bernama Ibu Wina berkunjung ke ruang cleaning service untuk meminta beberapa orang cleaning service merapihkan dokumen di ruang direksi. Dan karena Bu Wina belum kenal dengan wajah Andi, maka kemudian Bu Wina bertanya kepada Pak Dimas, "Pak Dimas, itu siapa Pak yang tidur siang-siang gini?" Pak Dimas kemudian berkata kepada Bu Wina bahwa yang tidur adalah seorang cleaning service bernama Andi dan dia nanti akan bekerja sekitar pukul 2. Dan Andi telah berpesan minta dibangunkan jika saatnya telah tiba. Saat itulah Bu Wina tampak terkejut dan berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya itu. Rupanya Bu Wina sudah mendapati informasi tentang siapa Andi yang sebenarnya. "Ya sudah Pak, kalau begitu gak usah diganggu, biar Pak Andi bangun jam 2 saja Pak," kata Bu Wina. Rupanya Bu Wina mencoba untuk menghindari Andi karena Bu Wina menjadi segan dan tampak takut jika sampai Bu Wina mengganggu Andi. Kini Bu Wina kemudian mendekati Pak Dimas. "Pak, saya minta 2 orang ya Pak untuk beres-beres dokumen di ruang direksi." Dan mendengar permintaan Bu Wina, kini Pak Dimas kemudian berkata, "Begini Bu, saya bangunkan saja Mas Andi biar dia ikut Ibu, terus nanti 1 orang lagi biar menyusul." Mendengar ucapan Pak Dimas, Bu Wina kemudian menyilangkan telunjuk di depan bibirnya sebagai tanda meminta Pak Dimas untuk tidak berisik. "Bapak dengar saya, tolong jangan lawan saya kali ini." Mendengar kata-kata Bu Wina, kini Pak Dimas malah menjadi terkejut. "Ada apa ya kok Bu Wina menjadi seserius ini?" "Begini Pak Dimas, saya minta Pak Dimas jangan mengganggu Pak Andi.
biarkan dia tidur sampai waktunya. Saya minta orang lain saja untuk datang ke ruang direksi. Tolong dengar kata-kata saya ini, Pak. Ya sudah, Pak, kalau begitu saya pamit dulu dan yang ke ruang direksi selain dia ya, Pak, kata Bu Wina sambil menunjuk ke arah Andi, dan kemudian Bu Wina berlalu meninggalkan tempat itu. Wah, ada apa ya kok Bu Wina tampak menghindari Mas Andi? Tanya Pak Dimas di dalam hatinya. Dan kali ini Pak Dimas juga merasa bingung karena dari kata-katanya nampaknya Bu Wina juga tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan Andi. Dan setelah kejadian itu Pak Dimas segera menghubungi 2 orang cleaning service untuk melakukan tugasnya di ruang direksi. Dan kali ini jam 2 kurang 10 menit Andi telah terbangun dari istirahatnya dan Andi kemudian meminta izin kepada Pak Dimas untuk melakukan pekerjaan rutinnya. Kali ini Andi bekerja dengan Imam kembali karena Imam juga sama halnya dengan Andi saat itu tertidur juga di ruang cleaning service. Rupanya setelah terbangun dari tidurnya, Andi kemudian membangunkan Imam yang saat itu tertidur di ruang sebelah. Siang ini jam 2 lebih beberapa menit Andi dan Imam telah sampai di lobi perusahaan. Kedua orang itu kemudian terlihat bahu-membahu bekerja di ruang lobi. Andi kali ini terlihat menggelap meja-meja kaca yang ada di dalam ruangan, sementara Imam tampak menyapu ruangan. Sementara itu Pak Rifan yang telah berada di ruangannya, kali ini Pak Rifan terus memikirkan kejadian yang tadi dialaminya. Pak Rifan terus berpikir kenapa para direksi bisa datang ke ruangan ini atas permintaan si cleaning service itu. Dan saat Pak Rifan sedang melakukan tugasnya di ruangan itu, tiba-tiba datang seorang staf HRD yang menyampaikan sebuah surat kepada Pak Rifan. Dan sebelum surat itu dibuka, staf HRD itu telah berpamitan untuk kembali bekerja. Sepeninggalan staf HRD, kini Pak Rifan kemudian membuka surat pemberian manajer HRD yang telah diberikan kepadanya. Dan beberapa saat membaca, kini terlihat raut wajah Pak Rifan berubah. Tampak wajah Pak Rifan menjadi pucat dan Pak Rifan lemas setelah membaca surat itu. Rupanya hari ini adalah hari terakhir Pak Rifan menjadi manajer mekanik di perusahaan ini. Dan mulai esok Pak Rifan akan dirotasi di bagian kurir sebagai asisten manajer bagian kurir. Dan Pak Rifan telah memahami aturan di perusahaan ini, yaitu cuma ada 2 pilihan: menolak dan mengundurkan diri, atau menerima keputusan dan menjalani sesuai perintah. Apalagi surat itu langsung ditandatangani langsung oleh Pak Akmal selaku Direktur HRD. Kini Pak Rifan tampak lemas terduduk di kursi. Berbagai fasilitas dari perusahaan harus dikembalikan dan diganti dengan fasilitas baru yang pasti secara nilai berada di bawah yang saat ini didapatkannya. Rumah, mobil, semua akan berubah, termasuk berbagai tunjangan akan menyesuaikan dengan jabatan yang barunya itu. Kali ini Pak Rifan terlihat menyesali perbuatan konyol yang dianggapnya masalah kecil. Dan Pak Rifan sama sekali tidak menyangka kalau masalah itu akan mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi karirnya di perusahaan ini. Beragam tanda tanya terus berkelebat di pikiran Pak Rifan tentang jati diri si cleaning service yang telah membuatnya mengalami hal ini. Namun untuk membuat perhitungan dengan cleaning service itu, Pak Rifan juga menjadi bimbang. Pak Rifan menjadi khawatir karirnya akan benar-benar hancur di perusahaan ini, dan bukan tidak mungkin akan berakhir dengan pemecatan terhadap dirinya. Dan ketika membayangkan hal itu, Pak Rifan merasakan dadanya semakin sesak. Kali ini Pak Rifan terlihat terdiam dan berusaha menata hatinya untuk menerima keputusan dari HRD. Sementara itu di lobi perusahaan,
Andi dan Imam tampak terus bekerja dan pekerjaan kedua orang itu baru selesai menjelang pukul 4 sore. Ternyata kedua cleaning service itu tidak bisa cepat bekerja karena ruangan itu mulai ramai oleh banyaknya orang-orang dari relasi perusahaan yang datang ke perusahaan sejak pukul setengah 3 sore. Di ruang lobi ini Andi juga sempat melihat kehadiran Yunita. Yunita adalah staf marketing baru yang beberapa hari lalu sempat diskorsing beberapa hari. Kali ini rupanya sikap Yunita sudah tidak menampakkan tanda-tanda permusuhan seperti kejadian beberapa hari yang lalu. Namun Yunita juga tidak menampakkan persahabatan dengan Andi. Rupanya kali ini Yunita sudah tidak ingin berurusan dengan Andi. Hari ini Andi sampai ke rumahnya sekitar pukul setengah 7 malam. Kali ini semua penghuni rumah kosnya telah ada di ruang tengah. Dan sebagian ada yang di ruang tamu. Dan setelah mandi malam itu Andi segera berkumpul dengan teman-temannya. Malam ini Andi memilih untuk ikut nimbrung di ruang tengah sambil menonton televisi. Salah seorang pria penghuni rumah kos yang bernama Doni kemudian bertanya kepada Rita. "Mbak Rita, bagaimana tuh saudaramu yang katanya akan melamar kerja hari ini?" "Itu loh Mbak, yang dapat rekomendasi dari Mbak Lisa." "Bagaimana Mbak infonya?" Rupanya Doni saat ini sangat penasaran juga dengan informasi tentang saudaranya Rita yang ingin melamar kerja. Rupanya saudara sepupu Rita yang bernama Dian itu tinggalnya tidak jauh dari rumah kos milik Andi. Dian kini tinggal dengan kedua orang tuanya dengan jarak sekitar 3 kilometer dari rumah kos milik Andi. "Tahu nih Don, aku juga belum dapat informasi dari Dian. Biasanya sih dia kalau ada apa-apa akan menghubungi aku. Tapi kok ini malah aku belum dapat info apapun dari Dian ya," kata Rita kepada Doni. Dan ketika mereka tengah berbicara itu tiba-tiba handphone milik Rita berdering dan ketika diangkat kini terdengar suara seorang wanita. "Rit, aku Dian nih. Rit, aku ada di depan rumah kos kamu. Ke depan dong Rit." Ternyata itu adalah suara Dian, saudara sepupu Rita yang saat ini telah ada di depan rumah kos milik Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 149. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.